Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Alwi. Saya dari kelas 12 Teknik Pemesinan A. Saya akan menjelaskan tentang Quran Surat Al-Imran ayat 159, Demokrasi dalam Islam. Quran Surat Al-Imran ayat 159. Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi falang faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr Faiza zamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Yang artinya, maka berkat rahmat dari Allah engkau Muhammad harus berlaku lemah lembut kepada mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, sehingga mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka serta mohonkanlah ampun untuk mereka. Kemudian bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Maka apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Sadaqallahul azim. Maka maha benar Allah atas segala firman-Nya. Kisah dibalik peristiwa turunnya Al-Imran ayat 159 menurut Imam Abu Bakar diambil dari kisah Nabi Muhammad SAW di saat perang Badar. Pada waktu itu Nabi Muhammad SAW mengajak Abu Bakar dan Umar bin Khattab untuk bermusyawarah terkait tawanan perang Badar. Abu Bakar memberikan usulan kepada Nabi Muhammad SAW agar para tawanan dikembalikan lagi kepada keluarganya dengan syarat membayar tebusan. Sedangkan usulan Umar bin Khattab agar para tawanan dihukum dan yang mengeksekusinya adalah keluarganya sendiri. Menanggapi usulan dua sahabatnya, Nabi Muhammad SAW mengalami kesulitan dalam pendapat mana yang mau digunakan. Maka sebab itulah turunlah ayat Ali Imran ayat 159 sehingga Nabi Muhammad mengambil pendapat dari Abu Bakar Asy-Siddiq. Itu merupakan penjelasan singkat dari dibalik peristiwa turunnya Al-Imran. Setelah ini akan ada penjelasan serta kisah yang telah saya rangkum. Dan lalu apa kaitannya dengan demokrasi? Dalam hidup berdemokrasi itu dibutuhkannya bermusyawarah ataupun mengambil pendapat secara bersama agar tidak terbuat suatu keputusan yang dapat membelah, pecahkan ataupun dapat memberatkan suatu pihak. Maka musyawarahlah menjadi jawaban yang tepat untuk menyelesaikan suatu masalah, untuk mendapatkan suatu jawaban dari masalah tersebut. Latar belakang dari surah Al-Imran ayat 159 adalah banyak terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin saat keadaan genting pada perang Uhud. Bahkan pelanggaran tersebut telah menyebabkan banyak kaum muslim menderita. Namun
Rasulullah tetap bersikap lemah lembut dan tidak marah sama sekali kepada mereka, para pelanggar tersebut. Bahkan memaafkan dan memohonkan ampunan dari Allah untuk mereka. Selain itu, Rasulullah juga selalu melibatkan mereka dalam suatu musyawarah mengenai banyak hal, terutama urusan peperangan. Senada dengan itu, tafsir dari Ibnu Katsir menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu bermusyawarah dengan mereka apabila menghadapi suatu masalah, di antaranya musyawarah dalam urusan peperangan, di antaranya adalah musyawarah mengenai posisi Rasulullah dalam perang, hingga akhirnya Al-Munzir ibnu Amr mengusulkan agar Rasulullah berada di hadapan pasukan kaum muslim. Selain itu, Rasulullah pun pernah mengajak kaum muslim bermusyawarah sebelum perang Uhud. Musyawarah itu terkait dengan pilihan Rasulullah untuk berada di Madinah atau justru keluar menyambut kedatangan musuh. Kemudian hasilnya sebagian besar dari mereka mengusulkan agar semuanya berangkat menghadapi mereka. Rasulullah pun berangkat bersama pasukannya menuju musuh-musuhnya. Musyawarah lainnya dilakukan oleh Rasulullah dalam perang Khandaq. Rasulullah meminta pendapat dari kaum muslimin tentang perdamaian dengan golongan yang bersekutu. Rasul mengusulkan untuk memberikan sepertiga dari hasil buah-buahan Madinah. Namun usul tersebut ditolak oleh dua orang Sa'ad, yaitu Sa'ad ibnu Muaz dan Sa'ad ibnu Ubadah. Pada akhirnya Rasulullah menuruti pendapat mereka. Dalam perjanjian Hubaidiyah, Rasulullah kembali mengajak kaum muslimin untuk bermusyawarah. Rasul mengusulkan apa sebaiknya mereka melakukan penyerangan pada orang-orang musyrik. Abu Bakar As-Siddiq pun berpendapat, sesungguhnya kita datang bukan untuk berperang, melainkan kita datang untuk melakukan ibadah umroh. Begitulah ceritanya. Maka dapat kita simpulkan, apapun masalah yang sedang menghadapi kita, bila kita memiliki ataupun sedang bersama pada orang lain, ataupun orang yang sedang menghadapi masalah tersebut juga, ataupun orang yang sedang kita hadapi, lebih baik kita menggunakan kepala dingin ataupun kita ajak mereka untuk bermusyawarah agar mendapat suatu mufakat yang dapat menyelesaikan masalah tersebut. Di zaman sekarang, emosi justru menjadi pilihan utama untuk menyelesaikan suatu masalah. Terkadang banyak orang yang tidak sadar bahwa ketika kita bermusyawarah, itu juga akan mempererat silaturahmi kita kepada orang tersebut, tanpa adanya perselisihan, tanpa adanya adu fisik ataupun apa itu penyerangan secara batin. Hal tersebut dapat dihindari dengan demokrasi, yaitu dengan musyawarah ataupun dengan membicarakan secara kepala dingin. Lanjut. Kandungan surah Al-Imran ayat 159 berdasarkan tafsir Al-Hazar karangan Buya Hamka, tafsir Al-Munir karangan Wahbah Az-Zuhaili, dan tafsir Al-Qurani menjelaskan tentang isi kandungan yang ada dalam ayat 159 surat Al-Imran. Di antaranya sebagai berikut. 1. Allah telah menganjurkan kepada hambanya agar senantiasa memaafkan serta mengutamakan jalan musyawarah dalam mengambil sebuah keputusan, sehingga musyawarah menjadi prinsip dalam mengambil suatu keputusan apapun itu. Musyawarah menjadi pilihan yang utama. Itu harus diingat dan harus dilestarikan serta dibudidayakan dalam kehidupan kita sehari-hari.
Ayat ini juga menjelaskan tentang akhlak Nabi Muhammad SAW yang sangat agung, yakni memilih jalan musyawarah, pemaaf, dan lemah lembut. 3. Barang siapa yang bertawakal akan senantiasa disayangi oleh Allah. Barang siapa yang memiliki hati kasar, maka manusia akan menjauh darinya. Barang siapa yang memiliki hati yang lemah lembut, maka memohonlah kepada Allah agar selalu mendapatkan rahmat-Nya. Sekian dari saya penjelasan yang singkat ini, kurang atau ada kesalahan kata yang kurang berkenan ataupun penjelasan saya yang tidak menarik, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang atau lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.